Hello everyone, I'm Tiara, management student from University of Technology Indonesia. So this is a video about service product management, and we will learn to integrate service marketing communication. So let's learn with me. Yang pertama itu kita harus tahu dulu terkait ISMC. Di persaingan bisnis yang semakin ketat sekarang, komunikasi pemasaran jasa terpadu itu jadi sangat penting karena ISMC ini memastikan bahwa seluruh saluran pemasaran bekerja secara selaras sehingga pesan yang diterima pelanggan itu tetap konsisten dan memperkuat citra merek. Kita masuk ke pengertian integrated marketing yang merupakan proses menciptakan pesan yang selaras dan seragam di berbagai platform komunikasi. Pendekatan ini menggabungkan periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran digital, dan media sosial serta komunikasi pelanggan lainnya yang bertujuan untuk memberikan pengalaman merek yang utuh dan konsisten. Jadi, meningkatkan pengenalan merek dan loyalitas pelanggan. Kenapa sih konsistensi pesan ini penting? Karena ini merupakan kunci keberhasilannya. Jadi, pesan yang seragam itu membangun kepercayaan. Jadi, pelanggan lebih kenal dan mengingat merek tersebut. Dan pesan yang sejalan di berbagai media itu membantu memperkuat identitas dan nilai perusahaan. Jadi, ketika pelanggan melihat pesan yang sama di media sosial, iklan, website, atau komunikasi, maka brand akan menjadi lebih kuat dan mudah dikenali. Nah, selanjutnya itu terkait identifikasi target audiens. Kita harus tahu dulu nih siapa target audiens kita dengan langkah penting dalam melakukan komunikasi pemasaran. Jadi kita harus melalui analisis demografi seperti usia, gender, pendidikan, dan lokasi mereka, serta melalui preferensi apa sih yang disukai oleh pelanggan dan perilaku kebiasaan apa yang pelanggan lakukan. Jadi dengan memahami ini, pesan yang dibuat akan lebih tepat sasaran dan meningkatkan peluang terjadinya engagement dan konversi. Nah, selanjutnya, memanfaatkan platform digital itu merupakan peran utama. Jadi media yang bisa digunakan tuh biasanya seperti media sosial, email marketing, dan website atau konten-konten video yang sering kita buat, ataupun marketplace dan platform komunikasi lainnya. Jadi setiap platform itu harus bawa pesan yang identitas merek yang sama tapi tetap sesuai. Jadi walaupun dilihat di berbagai platform itu promosinya tetap sama. Nah, selanjutnya itu tentang pengembangan strategi konten. Jadi konten itu harus bernilai, relevan, relate, mengedukasi, menarik perhatian, dan konsisten dalam gaya bahasa, visual, dan tone, serta mencerminkan apa sih kepribadian dari brand tersebut. Jadi, konten yang konsisten itu bisa memperkuat persepsi pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Nah, dalam ISMC ini kita harus punya yang namanya umpan balik dari feedback dari pelanggan itu sangat penting dalam perbaikan strategi komunikasi. Contoh bentuk feedback itu survei, ulasan, dan komentar di media sosial atau pesan langsung. Data ini membantu memahami kebutuhan pelanggan dan menjadi dasar peningkatan layanan dan strategi pemasaran. Selanjutnya, pemanfaatan umpan balik pelanggan itu bisa kita dapat dari survei, ulasan atau review testimoni, dan komentar di media sosial ataupun pesan langsung di DM ataupun email brand. Nah, data ini ngebantu kita untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menjadi evaluasi ke depannya. Nah, selanjutnya gimana sih mengukur keberhasilan ISMC ini? Nah, pengukurannya itu biasanya menggunakan analitik, menggunakan KPI, engagement rate, conversion rate, dan tingkat kepuasan pelanggan serta evaluasi rutin. Nah, jadi dari situ kita tahu apakah pemasaran ini berhasil atau enggak, seperti itu. And thank you for your attention learning with me, and see you in the next video.